Siap belajar firman Tuhan, yang siap katakan amin. Kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judulnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Kita seringkali membaca firman Tuhan ini, tapi izinkan saya membagikan sesuatu apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Katakan kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Katakan amin. Tahukah dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa tidak ada satu keadaan apapun yang gak bisa Tuhan handle di dalam kehidupan kita. Semua keadaan itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan itu handle semua keadaan. Kalau Tuhan itu handle semua keadaan, buat apa kita khawatir? Buat apa kita takut? Semua ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan pegang kendali. Entah itu musim hujan yang banyak air, musim yang menyenangkan, ataupun musim kering. Sama seperti apa yang dialami oleh Elia. Tapi sekalipun di dalam musim kering, semua Tuhan pegang kendali. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan pasti punya rencana juga buat kita. Ingat bahwa rencana Tuhan itu bukan untuk menghancurkan kita. Gak pernah. Tuhan kita itu penuh kasih. Setiap rencana yang dibuat di dalam hidup kita, tujuannya membangun, menambahkan. Bukan menghancurkan. Tapi dari Elia ini kita bisa belajar banyak hal ketika ia berada di dalam waktu-waktu yang kurang menyenangkan atau di dalam keadaan-keadaan yang kering mungkin di dalam kehidupannya. Kita bisa belajar. Coba ayat yang pertama dikatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab ini seorang raja. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Yang terjadi di dalam kehidupan Elia ini adalah musim kering. Tetapi kita bisa melihat bahwa sekalipun di musim kering, Elia berkata demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Kata yang kulayani, perkataan Elia kulayani artinya sekalipun di dalam masa-masa kering, masa-masa yang gak menyenangkan, Elia itu tetap melayani Tuhan. Elia itu tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan firman-Nya berkata sesungguhnya tidak akan ada hujan, embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini iman, ini perkataan iman. Dia tahu musim kering, dia tahu gak ada hujan selama 3 tahun. Dia tahu keadaannya itu gak menyenangkan. Tapi dia tetap melayani Tuhan dan dia tetap mengucapkan firman dari mulutnya. Dia berkata bahwa tidak akan ada embun atau hujan yang turun kecuali kalau aku katakan. Ini iman yang dahsyat, iman yang luar biasa. Dari seorang yang mengalami kekeringan. Kalau kita hari ini mengalami kekeringan, sebuah keadaan yang mungkin kurang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Bisa nggak kalau kita tetap melayani Tuhan? Itu pertanyaannya. Bisa nggak kita tetap melayani Tuhan dan bisa nggak dari mulut kita tetap keluar firman? Dari mulut kita keluar iman. Iman yang membangun. Elia ini mengalami kondisi yang situasi yang gak mudah. Keadaan kering. Tetapi yang menarik bahwa sekalipun di dalam keadaan yang kering, dia tetap berpegang kepada firman. Dia tetap melayani dan dia tetap ucapkan firman iman dari mulutnya. Elia tetap berpegang kepada perkataan Tuhan lebih daripada sekedar keadaan yang dialami. Elia berpegang kepada iman yang dia punya kepada Tuhan lebih daripada sekedar logika. 3 tahun gak hujan.
Bisa nggak berani ucapkan, aku akan ucapkan hujan, maka hujan akan turun. Aku ucapkan pemulihan terjadi atas diriku, pemulihan akan terjadi. Berani nggak kita ucapkan itu? Elia tetap berpegang kepada perkataan Tuhan lebih dari sekedar apa yang nampak di sekitarnya. Orang yang memiliki firman di dalam hidupnya akan lebih berkuasa daripada orang yang gak memiliki firman atau gak percaya firman di dalam hidupnya. Orang yang punya firman di dalam hidupnya, di dalam lidah bibirnya, akan jauh lebih powerful daripada orang yang gak percaya. Dan Elia buktikan, sebagai seorang raja, Ahab punya segalanya. Ahab punya pangkat, punya jabatan, punya harta, punya sumber daya yang dikejar oleh dunia. Tetapi ada satu yang Ahab gak punya, yaitu Tuhan dan firman di dalam hidupnya. Ahab gak punya. Tapi Elia punya. Elia gak punya apa yang Ahab punya. Pangkat, jabatan, semuanya. Tapi Elia punya satu yang Ahab gak punya. Tuhan dan firman. Dia punya. Jadi sekalipun kamu punya pangkat, punya semua yang dunia kejar, bagiku cukup aku punya Tuhan dan firman di dalam hidupku, semua jadi. Makanya selalu sering dengar gini, punya Tuhan punya segalanya. Punya Tuhan punya segalanya. Ahab punya segalanya, tapi dia gak punya Tuhan. Gak punya Tuhan berarti gak punya segalanya. Karena cerita ini dimulai dari ketiadaan Tuhan di dalam hidupnya Ahab. Karena Tuhan gak ada dalam hidupnya Ahab, tapi ada di dalam hidupnya Elia, maka ada peristiwa ini. Kalau Tuhan ada di dalam hidupnya Ahab, lain cerita. Lain cerita. Kalau Tuhan ada di dalam hidupnya Ahab, maka ceritanya akan sama seperti Raja Yosafat. Khotbah saya sebelum ini. Akan sama seperti Raja Yosafat. Tuhan ada di dalam hidupnya, maka dia bisa ngatasi. Sekalipun dia takut, sekalipun dia ngalami musuh yang begitu besar, dia tetap kuat jadi pemenang. Tapi karena Ahab gak punya Tuhan, dan Elia yang punya, ini kisahnya Elia. Ini kisahnya Elia. Dibandingkan Ahab, Elia itu rakyat biasa. Duh Pak, Elia itu kan nabi. Yakobus 5 ayat 17 dikatakan begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yakobus 5 ayat 17. Bisa ditampilkan? Elia adalah manusia biasa, katakan manusia biasa. Sama seperti kita, katakan sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia orang biasa, sama seperti kita. Makanya, loh Pak, saya kan orang biasa, mana bisa dipakai Tuhan? Elia juga orang biasa, cuman dia sungguh-sungguh berdoa. Itu yang membedakan. Kalau biasanya sama. Elia juga orang biasa. Dia rakyat biasa. Tapi yang membedakan, dia sungguh-sungguh berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sungguh-sungguh berdoa? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Sekalipun Elia itu orang biasa, akan tetapi kita bisa melihat Tuhan itu menyertai Elia sedemikian rupa. Karena apa? Karena ia punya Tuhan dan firman di dalam hidupnya. Orang yang memiliki firman pasti memiliki Tuhan dan damai sejahtera. Serta dia akan bisa berharap bahwa hari esok akan ada tanpa keraguan, tanpa khawatir dan tanpa takut. Oleh karena itu yang perlu kita pegang dalam waktu-waktu kering, Tuhan dan firman-Nya. Gak usah pegang yang lain. Pegang Tuhan dan pegang firman, maka hidupmu akan hidup di dalam kemenangan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ayat kedua dikatakan begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Setia dan taat berjalan dalam firman, dalam apapun yang terjadi, itu akan membuat terobosan terjadi dalam hidup kita. Jalani setiap hal yang firman Tuhan katakan, bahkan ketika firman Tuhan itu membawa kita kepada tempat yang gak biasa. Kalau Elia boleh berkata sama Tuhan, boleh apa ya, negosiasi sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok Kerit?
Apakah nggak ada sungai yang lebih bagus? Apa nggak ada sungai yang lebih besar? Sungai Kerit itu sungai yang kecil. Sungai Kerit itu adalah sungai yang belum tentu ada airnya. Kenapa? Karena sungai yang besar nggak ada air, apalagi sungai Kerit. Tapi Tuhan berkata, ketika datang firman Tuhan, pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Bisa enggak kita tetap taat setia berjalan di tempat-tempat yang memang Tuhan mau kita ada di sana? Sometimes kekeringan, apa yang terjadi, tempat yang kita nggak sukai, memang Tuhan punya rencana di situ. Bisa enggak kita tetap setia, kita berjalan, sekalipun kita dibawa ke masa-masa kering, tempat yang nggak favorit, tempat yang baru bagi kita. Kita harus tahu bahwa kita nggak bisa meminta sesuatu yang baru dari Tuhan kalau yang lama belum dikerjakan. Kita nggak bisa minta sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan, berikan kepada aku berkat yang ini. Tapi yang perkataan Tuhan yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa menerima berkat 2 mil kalau mil pertama belum kita selesaikan. Nggak bisa. Jangan minta sesuatu yang baru kalau yang lama belum diselesaikan. Jadi ketika Tuhan itu berfirman kepada kita, maka taatilah lebih dahulu. Jangan kesal dulu hatimu. Taati dulu, jangan kesal dulu. Elia ketika dia dengar firman pergi ke Kerit. Dia jalan dulu, gak kesal dulu hatinya. Karena banyak orang ketika disuruh Tuhan ke tempat yang gak favorit, dongkol dulu hatinya. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ingat Naaman, seorang kusta yang disembuhkan, panglima Aram yang disembuhkan. Elisa berkata, kamu mau sembuh? Mau dong. Oke, mandi 7 kali di sungai itu. Marah dia. Dongkol dulu hatinya. Apakah nggak ada sungai yang lebih baik? Bukankah sungai Parpar di Damsyik lebih baik daripada sungai ini? Sometimes ketika firman diberitakan sama kita, kita dongkol dulu Bapak itu. Kita kecewa dulu. Tapi Elia, dia jalan dulu. Dia percaya dulu. Karena dia percaya, dia jalan. Makanya dia dipelihara. Sekalipun di masa-masa kering. Firman Tuhan pasti akan terus bekerja di dalam segala keadaan. Makanya jangan pernah pilih-pilih keadaan untuk percaya Tuhan. Lakukan aja firman Tuhan yang datang pada kita saat ini. Maka mujizat akan datang kemudian. Katakan amin. Firman Tuhan katakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu, berarti ada sesuatu yang disediakan. Minimal ada sesuatu untuk kita bisa belajar. Minimal. Perkataan Tuhan itu mengandung janji. Tetapi ketidaktaatan mengandung konsekuensi. Perkataan Tuhan itu ada janji. Pergilah, berjalanlah, dan bersembunyilah kata firman. Ada kala di mana kita harus memulai dengan langkah awal. Kata pergilah itu memulai awal. Langkah awal itu yang sulit. Ada kala di mana kita harus memulai. Pergilah. Ada lalu dari langkah awal, lalu dalam perjalanan dibutuhkan kesetiaan. Berjalanlah. Kemana Tuhan? Berjalan aja. Berjalan aja. Dibutuhkan kesetiaan. Lalu bukan hanya pergilah, berjalanlah, tapi Tuhan juga bilang bersembunyilah di sana. Kata bersembunyilah itu take a rest. Istirahat. Bersembunyi itu bukan takut. Bersembunyi itu bukan alasan untuk kita gak melayani. Tapi take a rest. Untuk melihat apa sih yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada alasan kenapa Tuhan suruh ke sungai Kerit bukan sungai Yordan. Di firman-Nya Tuhan menyebutkan sungai Kerit bukan sungai Yordan yang lebih terkenal. Tuhan punya alasan. Jika Elia ini orang yang gak dengar-dengaran akan Tuhan, Elia bisa saja ke sungai Yordan yang dianggap lebih bagus. Sungai Kerit gak keren. Gak instagramable. Gak bisa foto-foto. Pemandangannya kurang bagus. Yordan lebih instagramable. Jadi sekalian jalan ke sana, sekalian rekreasi, sekalian foto-foto.
Tapi Elia dengar-dengaran. Kalau Tuhan sudah perintahkan ke Kerit, maka dia berjalan ke Kerit. Elia nggak berjalan ke sungai Yordan yang dianggap lebih bagus. Karena dia tahu kalau aku ke sungai Yordan, itu adalah tempat yang kusukai, tempat lebih bagus. Tapi nggak ada pertolongan Tuhan di sana. Nggak ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan perintahkan ke Kerit. Maka berkat yang disediakan ada di Kerit. Bukan di Yordan. Bukan di tempat yang kita suka. Bertahanlah di area di mana Tuhan memerintahkan kita untuk berada. Karena di sana ada persediaan buat kita. Dan ayat 4 dikatakan begini. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Katakan di sana. Tuhan mengirim gagak ke sungai Kerit. Tuhan itu mengirim berkat bukan ke Elia. Tapi ke sungai Kerit. Berkatku kusediakan di sana. Go. Berkatku kusediakan di Kerit. Bukan disediakan buat Elia, bukan dikasih ke Elia, bukan. Tapi disediakan di sana. Tuhan mengirim gagak ke sungai Kerit, bukan ke Elia. Tapi karena Elia taat, Elia menerima berkat. Karena Elia berangkat, maka dia menerima provisionnya. Makanya jika kita ada di dalam firman, kesanalah berkat diperintahkan. Allah itu akan memelihara orang-orang yang memelihara firman di dalam hidupnya. Burung gagak adalah burung yang haram bagi orang Yahudi dan gak terpikirkan oleh Elia. Kok bisa ya? Yang nolong aku, yang memelihara, kasih makan roti dan daging, bukan manusia. Burung yang kasih. Dan ini bukan burung sembarangan, Bapak. Burung gagak itu pemakan daging. Tapi kok bisa kasih daging? Khusus buat Elia, dia puasa makan daging. Dan bukan hanya satu burung. Burung-burung diperintahkan ke sana. Bawa daging buat Elia. Dia makan sampai kenyang. Bawa roti. Apa ketika burung gagak itu bawa daging di mulutnya, gak kepengen makan tuh daging? Padahal dia pemakan daging. Kok bisa? Sampai pertolongan Tuhan itu gak masuk di logika. Tapi memang itulah Tuhan kita. Burung gagak, burung yang haram, yang gak terpikirkan oleh Elia. Tapi itu bukan bagian kita. Yang gak masuk logika itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah peka dengan kehendak Tuhan. Bertahan di sana. Kalau Tuhan perintahkan stay, ada sesuatu yang di luar logika kita akan masuk di dalam hidupmu. Tetaplah hidup di dalam hadirat kehendak Tuhan dan firman. Bertahan apapun yang terjadi. Kering Pak, ini kering, tempatnya gak nyaman, ini gak enak. Kalau Tuhan perintahkan, stay. Karena ketika engkau stay, maka siaplah. Engkau akan mendapat visitasi ilahi. Tuhan akan datang dalam kehidupanmu, di dalam hal kesempatan, bahkan kejadian-kejadian yang gak masuk akal. Gak masuk akal. Lalu ayat 5 dikatakan begini. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Garis bawahi, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak, jadi burungnya lebih dari satu ya. Burung-burung gagak membawa roti dan daging. Dan ia minum dari sungai itu. Jadi ada dua persediaan. Ada dua berkat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Elia ketika ia taat. Berkat yang pertama adalah supernatural blessing. Burung gagak bawa roti dan daging, itu supernatural blessing. Binatang liar, seekor burung gagak, bagaimana dia mendapatkan roti dan daging ketika semua negeri dilanda kekeringan dan kelaparan. Ini gak ada rumusnya. Pernah gak bertanya, roti dan dagingnya dari siapa itu? Kita gak bisa berpikir kan?
Kalau daging, ya mungkin bisa lah ya, burung gagak masih punya. Tapi roti di mulutnya, gimana bisa? Dapat roti dari mana? Semua kering, nggak ada makanan. Dapat roti dari mana? Nah, itulah supernatural blessing. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Nggak usah dipikirkan dari mana rumusnya, nggak ketemu. Nggak ketemu. Ketika saya baca ulang-ulang, saya meresapi, merenungkan firman Tuhan ini, tetap gak ketemu jawabannya. Ini dari mana rumusnya? Gak bisa, berarti ini supranatural. Ada berkat supranatural, tapi ada natural blessing. Natural blessing itu air yang didapatkan di sungai. Minumnya sudah ada. Itu natural blessing. Ada supranatural blessing, yaitu roti dan daging dari burung gagak. Tapi ada natural blessing, air yang didapatkan dari sungai. Artinya apa? Ada yang menjadi bagian-bagian yang harus kita lakukan. Hal-hal yang perlu kita kerjakan dengan hikmat, dengan maksimal. Kedua hal tersebut ada dalam kehidupan kita. Ada berkat-berkat yang memang sudah ada di sekitar kita. Tinggal kita taat melakukan aja. Ada berkat-berkat yang memang sudah ada sebetulnya. Cuman karena kita belum mengerjakan, jadi gak kelihatan. Mungkin berkat itu ada di dalam usahamu hari ini. Tapi karena engkau sedang down, sudahlah aku capek, aku gak kerja. Padahal itu berkatnya. Natural blessing. Berkat karena engkau tekun. Berkat karena engkau kerja keras. Itu natural blessing. Syukuri setiap hal natural yang ada di depan kita. Jangan remehkan perkara yang biasa. Sekalipun itu perkara biasa, kita tetap harus bergantung sama Tuhan. Perkara sederhana, tapi tetap harus bergantung sama Tuhan. Alah gini aja, jangan. Sekalipun gini aja, itu natural blessing datang dari Tuhan. Bukan dari kita, dari Tuhan. Syukuri setiap yang ada. Coba lihat yang sudah menikah, kanan kirinya, suaminya dan istrinya. That's natural blessing. Coba katakan suami istri, kamu itu blessing buat saya. Karena yang di sebelahmu, Bapak Ibu, itu bukan supernatural blessing. Tiba-tiba langsung ada di sebelahmu kan. Itu natural blessing. Karena memang itu ada membangun hubungan, terjadi, maka ada berkat. Ya kan? Enggak tiba-tiba, Tuhan, aku enggak mau yang ini berubah. Enggak mungkin, enggak bisa itu. Supernatural bukan berbicara kayak gitu. Aku enggak suka yang ini. Ini terlalu, kalau yang rata-rata 25.000, ini sudah 50.000 kata-kata. Aku gak menyukai yang ini. Please, supernatural blessing. Gak bisa. Kanan kirimu adalah natural blessing. Yang harus engkau bangun. Yang harus engkau terus usahakan. Supaya engkau bisa menikmati. Dan memetik buahnya. Katakan amin. Ada 4 poin untuk kita bawa pulang sama-sama. Yang pertama, ini Mbak bisa catat. Ketika masa kering jangan kecewa. Tetapi tetaplah menerima, mengucapkan dan melakukan firman. Ketika masa-masa kering, jangan hatimu kecewa. Tapi tetap menerima firman. Tetap melayani. Tetap mengucapkan firman. Dan tetap melakukan firman. Maka engkau akan melihat supernatural blessing terjadi di dalam hidupmu. Sekalipun masa kering. Makanya kalau masa kering ya, jangan berhenti melayani Tuhan. Engkau harus tetap melayani Tuhan. Tetap menerima firman. Ucapkan firman, kata-kata berkat, kata-kata iman. Dan lakukan firman. Maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Lalu yang kedua. Tuhan memerintahkan berkat datang bukan kepada tempatnya tetapi kepada ketaatannya. Memang Tuhan bilang, aku sediakan di kerit. Tapi bukan berkat itu letaknya bukan di kerit. Tapi di kakinya Elia. Ketika ia taat, berkatnya muncul. Kalau dia gak taat, berkatnya gak akan ada di sana. Tuhan gak pernah berkati kita. Keadaan kita, tempat kita, Tuhan gak berkati itu. Tuhan itu selalu memberkati kita dulu, ketaatan kita dulu. Tadi saya sampaikan bahwa saya kalau diundang untuk
pengudusan rumah atau ucapan syukur pemberkatan rumah, yang saya doakan itu bukan rumahnya, tapi orang yang tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal di dalamnya dulu yang dikuduskan. Orang yang tinggal di dalamnya dulu yang diberkati. Karena kalau orang yang tinggal di dalamnya itu hatinya benar, responnya benar, hidupnya kudus, integritasnya ada, setan yang ada di dalam rumahnya pergi. Pergi. Karena Tuhan selalu memberkati orangnya, bukan rumahnya. Rumah diberkati itu karena ada orang diberkati yang di dalamnya itu. Ada orang diberkati. Makanya sekalipun keadaan kering, kalau Anda diberkati, yang kering pun akan jadi sesuatu yang besar. Bukan karena kekeringannya yang diberkati Tuhan, tapi karena hidup kita yang diberkati. Tapi beda cerita. Ketika saya diundang, tapi orangnya gak takut Tuhan, hidup di dalam dosa, hidupnya kompromi. Saya mau undang pendoa-pendoa, ada 1000 pendoa masuk di dalam rumah itu. Dia berdoa peperangan rohani. Saya bawa minyak urapan 1 tangki itu mobil BBM 40.000 liter, tak semprotkan minyak urapan ke rumah, tak banjiri dengan urapan. Kalau orangnya nggak takut akan Tuhan, setelah saya pergi, orangnya masuk, setan yang lebih jahat masuk semua ke dalam rumahnya. Tuhan nggak pernah memberkati tempatnya sebelum memberkati orangnya. Sungai Kerit ada persediaan. Itu karena Tuhan memberkati langkah ketaatannya Elia itu loh. Karena dia itu berjalan ke Kerit, makanya dikasih persediaan. Karena engkau taat Bapak Ibu Saudara, maka ada persediaan buatmu. Katakan amin. Tuhan memerintahkan berkat datang bukan pada tempatnya, tetapi kepada ketaatannya. Taatan kita melangkah. Yang ketiga, tidak semua berkat Tuhan yang datang masuk di logika, karena seringkali terjadi di luar logika. Jadi jangan berpikir begini, berkat Tuhan nanti begini. Itu kan kata kita. Apakah Elia pernah berpikir bahwa, aku di Kerit nanti Tuhan kirimlah orang apa atau apa, raja atau apa, kirim kasih makanan, bawa gerobak ini penuh makanan, kamu makan Elia. Kalau logikanya berpikir seperti itu. Ternyata yang datang itu burung gagak. Seringkali pertolongan Tuhan itu di luar logika. Jadi jangan pikirkan nanti berkat Tuhan pasti begini. Nggak masuk rumusan. Tidak semua berkat Tuhan yang datang masuk logika. Ada berkat-berkat yang natural blessing, itu masuk di dalam logika kita. Bisa kita olah, kita mengerti. Tapi ada berkat yang nggak bisa. Nggak bisa kita terima dengan logika. Dan yang keempat, yang terakhir. Tuhan sediakan berkat natural dan supranatural yang hanya dapat kita terima ketika kita mengucap syukur dan percaya. Halo, amin. Natural, lihat sekali lagi kanan kirinya, suami istrinya. That's your blessing. Itu berkatmu. Berkat natural dan supranatural hanya dapat kita terima karena bersyukur dan percaya. Kita bersyukur atas orang yang ada di sebelah kita. Dan kita percaya bahwa orang yang di sebelah kita adalah yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. 1, 2, 3, 4 bisa ditampilkan. 4 poin untuk kita bawa pulang. Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Yang diberkati bolehkah kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.